Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan seminar rancangan aktualisasi. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji yang berhadir pada saat ini, kemudian Ibu mentor saya, Ibu Dr. Ros Ramadana MSI, kemudian Ibu coach saya yaitu Ibu Ira Yulita SSI MSI. Pada seminar rancangan aktualisasi ini, saya mengangkat judul e-mini library, program studi pendidikan antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, yang akan dibawakan oleh saya, Salwia Fitriani, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024, Angkatan 2, NDH nomor 17, kelompok 1, Unit Kerja Universitas Negeri Medan. Berikut pemaparannya. Profil instansi. Saya bekerja di Universitas Negeri Medan atau UNIMED. UNIMED adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia, didirikan pada tanggal 23 Juni tahun 1963 dan dijuluki sebagai Universitas Pembangun Karakter. Kampus UNIMED berlokasi di Jalan William Iskandar, Pasar 5, Medan Estate, Percut Seituan, Deli Serdang. Saat ini, Rektor UNIMED adalah Profesor Dr. Baharudin ST MPD, dan di mana salah satu fakultas dari Universitas Negeri Medan adalah Fakultas Ilmu Sosial yang berdiri pada tahun 1964 yang menaungi 3 jurusan dan 1 program studi, yaitu jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN, jurusan Pendidikan Sejarah, jurusan Pendidikan Geografi, dan prodi Pendidikan Antropologi. Dan prodi Pendidikan Antropologi ini adalah tempat saya mengabdikan diri saat ini. Visi dan misi organisasi. Visinya menjadi universitas yang unggul di bidang pendidikan, rekayasa industri, dan budaya. Misinya yang pertama, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama dengan berbagai instansi dalam dan luar negeri. Yang kedua, mengembangkan UNIMED menjadi teaching and research institution yang unggul. Yang ketiga, mengembangkan rekayasa industri dan teknologi yang kreatif. Yang keempat, mengembangkan budaya ilmiah dan budaya etnik kewirausahaan. Yang kelima, membina iklim organisasi dan suasana akademik yang sehat. Latar belakang. Belum adanya ruang baca digital di program studi pendidikan antropologi Universitas Negeri Medan menjadi isu yang signifikan dalam konteks pendidikan modern. Dalam era digital saat ini, akses terhadap sumber informasi yang cepat dan efisien sangat penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Ruang baca digital dapat menyediakan berbagai bahan ajar, artikel, dan referensi yang relevan dengan studi antropologi, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan untuk penelitian dan pembelajaran. Hal tersebut bisa dilatar belakangi dari 4 sisi. Yang pertama dari segi manusianya, di mana mahasiswa pendidikan antropologi merasa seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses literatur dan sumber daya akademik yang diperlukan jika tidak ada bentuk ruang baca digital atau perpustakaan digital. Tanpa adanya ruang baca digital, para mahasiswa harus bergantung pada perpustakaan fisik yang mungkin memiliki keterbatasan dalam koleksi buku dan jurnal terkini ataupun pengelolaan ruang baca yang belum efisien. Kemudian dari segi prosesnya, bagaimana mahasiswa itu ruang baca digital tidak hanya berfungsi sebagai tempat akses informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan materi ajar yang lebih beragam dan interaktif. Hal ini sangat penting dalam bidang antropologi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang budaya dan masyarakat. Sementara dari segi teknologinya, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tentu banyak institusi pendidikan telah beralih ke platform digital untuk mendukung pembelajaran. Namun, ketidakhadiran ruang baca digital di program studi pendidikan antropologi menunjukkan bahwa institusi ini mungkin belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas bahan ajar. Makanya perlu oleh karena itu perlu didirikan ruang baca digital ini. Kemudian dari segi lingkungannya, berdasarkan
pengalaman beberapa tahun belakangan gencarnya tentang pembelajaran jarak jauh karena diakibatkan oleh COVID kemarin gitu kan. Nah, pembelajaran jarak jauh ini telah mempercepat kebutuhan akan sistem pembelajaran yang jarak jauh, di mana ruang baca digital menjadi salah satu solusi itu untuk menyediakan akses ke materi pembelajaran secara online. Tanpa fasilitas ini, mahasiswa mungkin kesulitan ataupun terbatas jangkauannya dalam mencari sumber-sumber bacaan yang diperlukan. Oleh karena latar belakang 4 poin tersebut, maka muncullah masalah ataupun isu, yaitu belum adanya ruang baca digital di pendidikan antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, yang akhirnya akan memunculkan gagasan nantinya, yaitu e-mini library, program studi pendidikan antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. 3 identifikasi isu yang saya angkat sebelumnya, yaitu yang pertama, belum adanya ruang baca digital di pendidikan antropologi, kemudian belum optimalnya pembuatan modul penulisan karya ilmiah, dan belum tersedianya platform digital berupa media sosial prodi pendidikan antropologi. Dan setelah melakukan diskusi dengan mentor dan coach saya, maka diputuskan bahwa yang akan saya angkat adalah belum adanya ruang baca digital di pendidikan antropologi. Menentukan isu utama, saya menggunakan tapisan isu USG. Seperti yang sudah terlampir, dari tapisan isu USG tersebut ditentukan bahwa isu utamanya adalah belum adanya ruang baca digital di pendidikan antropologi. Kemudian analisis yang saya gunakan adalah analisis Fishbone yang terdiri dari 4 tulang. Yang pertama manusia, yaitu kurangnya kesadaran akan pentingnya ruang baca digital. Yang kedua proses, belum adanya rencana proses pengembangan digital ruang baca dengan baik. Yang ketiga teknologi, keterbatasan dalam sumber daya teknologi dalam memuat sumber bacaan secara digital. Kemudian yang keempat lingkungan, kurangnya dukungan dari lingkungan untuk pengembangan ruang baca digital, yang akhirnya memunculkan belum adanya ruang baca digital di pendidikan antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, muncul gagasan kreatif yang akan saya paparkan, yaitu judulnya merancang konten e-mini library sebagai akses referensi pada ruang baca berbasis website untuk memudahkan mahasiswa dalam pencarian sumber bacaan. Berikut ini adalah potret produk e-mini library yang akan saya olah. Ini adalah merupakan website sederhana yang dikerjakan di Google Sites, kemudian nantinya akan memunculkan ataupun memuat 6 jenis konten yang terdiri dari profil, daftar buku, daftar e-book, dan jurnal, kemudian daftar skripsi, kemudian link video, dan daftar kunjungan. Rencana kegiatan yang akan saya lakukan nantinya ada 6. Yang pertama membuat e-mini library, kemudian yang kedua menganalisis kebutuhan konten, yang ketiga merancang struktur konten, yang keempat mengembangkan konten, yang kelima promosi penggunaan e-mini library, kemudian yang terakhir evaluasi penggunaan e-mini library. Untuk alur kegiatannya, yang pertama alur kegiatan 1, tahapan kegiatannya yaitu pertama mendiskusikan desain e-mini library dengan mentor, kemudian merancang tampilan e-mini library, yang ketiga membuat link website pada Google Sites e-mini library pendidikan antropologi. Yang outputnya adalah terdapat desain e-mini library, yang kedua terdapat rancangan tampilan awal e-mini library, yang ketiga terdapat link e-mini library dengan bukti foto-fotonya, dan keterkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3 adalah dari segi akuntabel, kompeten, adaptif, sementara dari agenda 3 terkait dengan smart ASN atau kecakapan digital. Kontribusi terhadap visi misi terlampir, kemudian penguatan nilai organisasi juga terlampir.
Kegiatan 2, tahapannya adalah mengidentifikasi jenis konten yang dibutuhkan seperti e-book, jurnal, artikel, dan video pembelajaran. Yang kedua, menentukan data yang berhubungan dengan jenis konten yang akan digunakan mahasiswa dalam mencari sumber bacaan. Kemudian melakukan kolaborasi dengan tenaga pengajar atau dosen mengenai referensi konten yang akan dimuat. Outputnya adalah terlampir dengan bukti-bukti foto atau screenshot yang nanti akan ditampilkan. Kemudian keterkaitan dengan agenda 2 dan agenda 3 dari segi berorientasi pelayanan, kolaborasi, dan agenda 3 Smart ASN. Kontribusi terhadap visi misi organisasi terlampir, penguatan nilai organisasi juga terlampir. Kegiatan 3, tahapan kegiatannya membuat skema atau peta konten yang mencakup e-book, jurnal, artikel, dan video pembelajaran, kemudian merancang struktur konten yang akan disediakan di platform termasuk kategori, subkategori, dan jenis media, kemudian mengelompokkan konten berupa sumber berdasarkan topik, tingkat kesulitan atau jenis media. Outputnya terlampir, buktinya nanti foto ataupun screenshot atas output tersebut. Kemudian keterkaitannya dengan agenda 2 yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian dari agenda 3-nya Smart ASN. Kontribusi terhadap visi misi terlampir, dan penguatan nilai organisasi juga terlampir. Alur kegiatan 4, tahap kegiatannya adalah mengonversi buku fisik menjadi format digital, kemudian menyiapkan artikel dan jurnal dalam format yang dapat diakses secara online, dan serta membuat link video atau infografis yang mendukung materi yang didapatkan dari sumber pendukung. Outputnya nanti terlampir, kemudian bukti foto atau screenshot berdasarkan output yang terlampir. Keterkaitan dengan agenda 2 adalah akuntabel, kompeten, adaptif. Kemudian dari agenda 3 adalah Smart ASN. Kontribusi terhadap visi misinya terlampir, penguatan nilai organisasi juga terlampir. Alur kegiatan 5, tahapannya adalah melakukan sosialisasi sebagai ajang promosi penggunaan, kemudian menyediakan panduan penggunaan dalam bentuk video atau dokumen yang menjelaskan fitur-fitur yang ada di website. Yang ketiga, memanfaatkan media online sebagai ajang promosi oleh pengelola website. Outputnya terlampir, kemudian bukti foto juga nanti sesuai dengan output. Keterkaitan dengan agenda 2 adalah berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan agenda 3 yaitu Smart ASN. Kontribusi terhadap visi misi terlampir, penguatan nilai organisasi juga terlampir. Alur kegiatan 6, tahapannya adalah menyebar lembar kuesioner pada mahasiswa. Yang kedua, menelaah hasil evaluasi yang masuk melalui kuesioner berbentuk testimoni. Yang ketiga, melaporkan hasil kegiatan kepada mentor dan coach. Outputnya lembar kuesioner, lembar jawaban testimoni, dan laporan hasil kegiatan. Kemudian buktinya foto dari output yang terlampir, dan keterkaitan agenda 2 dan agenda 3 itu dilihat dari akuntabel, kompeten, adaptif, kemudian dari Smart ASN yaitu kecakapan digital. Kontribusi terhadap visi misi juga terlampir, penguatan nilai organisasi juga terlampir. Untuk jadwal kegiatan aktualisasi ini, untuk kegiatan pertama membuat mini library itu saya rencananya akan kerjakan di minggu pertama bulan Oktober. Kemudian kegiatan menganalisis kebutuhan konten juga akan dikerjakan di minggu pertama bulan Oktober. Dan yang ketiga, merancang struktur konten itu akan dikerjakan di minggu kedua bulan Oktober. Kemudian mengembangkan konten akan dikerjakan di minggu ketiga bulan Oktober. Dan promosi penggunaan e-mini library akan diberlakukan dalam minggu terakhir bulan Oktober. Kemudian evaluasinya dalam penggunaan e-mini library ini akan saya lakukan pada bulan November, yaitu minggu pertama, karena minggu kedua di bulan November itu sudah selesai. Oke. Baik Bapak Ibu, demikian hasil pemaparan saya tentang rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan ke depannya. Saya Padai, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.